Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Jam waker berdenting pelan, menandakan pukul 5 pagi telah tiba. Suara ayam jantan dari rumah tetangga ikut menandai waktu, menembus celah jendela rumah kecil yang berada di sudut gang sempit. Di dalam rumah berukuran tidak lebih dari 60 meter persegi itu, seorang wanita terbangun perlahan. Namanya Nella. Ia duduk di tepi kasur tipis yang sudah agak kempes, mengenakan daster lusuh warna hijau muda. Rambutnya diikat asal, dan wajahnya yang polos masih tampak lelah. Tapi di matanya, ada semangat yang tidak bisa diabaikan. Nella menghela napas sejenak sebelum melangkah ke dapur. Listrik di rumahnya sempat turun semalam karena pemakaian terlalu banyak. Ia harus memilih antara menyalakan rice cooker atau kipas angin. Akhirnya, ia memilih mematikan kipas dan membiarkan suaminya, Rizky, tidur tanpa keluhan di kasur. Tangannya lincah menyalakan kompor gas kecil, memasak nasi dengan panci lawas. Ia menyiapkan sarapan seadanya. Nasi, telur dadar, dan sambal tomat. Bukan karena tak mampu membeli lebih, tetapi karena Rizky selalu berkata bahwa ia lebih suka makanan rumahan yang sederhana. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Nella masuk ke kamar mandi. Mandi dengan air dingin, meskipun pagi itu cuaca sangat menusuk. Ia sudah terbiasa. Selama 4 tahun pernikahan, ia tak pernah mengeluh soal fasilitas rumah yang sederhana. Bahkan ketika hujan turun dan atap bocor di beberapa sudut, ia hanya tertawa kecil dan menampungnya dengan ember. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Nella berdiri di depan cermin kecil di sudut kamar. Wajahnya polos, tanpa make-up. Dia bukan tipe wanita yang suka dandan. Kulitnya sawo matang, alisnya tipis, dan hidungnya tidak terlalu mancung. Tapi ia memiliki mata yang hangat dan lembut, seperti mata seorang ibu yang penuh kasih. Nella mengambil tas kerjanya dan melihat Rizky yang masih tertidur lelap di kasur. Ia mendekat, mencium kening suaminya pelan, lalu berbisik, "Sarapan sudah siap, Mas." Tanpa menunggu jawaban, Nella keluar dari rumah, menutup pintu perlahan. Ia berjalan kaki ke ujung gang, kemudian naik ojek langganan menuju tempat kerjanya. Tak ada yang tahu, bahkan Rizky, bahwa tempat kerjanya adalah sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Dan tak ada yang tahu, bahwa dia bukan sekadar karyawan biasa. Dia adalah pemilik perusahaan itu, CEO utama dari perusahaan multinasional bernama Riznova Group, perusahaan yang bergerak di bidang properti, teknologi, dan investasi besar. Namun, pagi ini bukan tentang siapa dia sebenarnya. Ini tentang bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai wanita sederhana yang menjadi istri dari seorang pria yang belum benar-benar mengenalnya. Sesampainya di gedung perkantoran, Nella masuk dari pintu samping. Ia mengenakan masker dan menyamar sebagai staf biasa, seperti yang sudah ia lakukan selama 2 tahun terakhir. Hanya segelintir orang dalam perusahaan yang tahu identitas aslinya. Ia tak pernah tampil di publik, tak pernah membuka wajah di media sosial perusahaan, dan semua pertemuan penting dilakukan lewat direktur utamanya, Bu Anita, wanita setengah baya yang sudah ia percayai sejak awal membangun perusahaan dari nol. "Selamat pagi, Bu Nella," sapa satpam dengan suara pelan, penuh hormat. "Pagi, Pak Dedi," jawabnya pelan sambil tersenyum. Ia masuk ke lantai 6, ruang kerjanya yang sebenarnya hanya kamar sederhana tanpa nama di pintu. Semua orang mengira itu ruang arsip. Di dalam ruangan itu, terdapat perangkat kerja lengkap, komputer, server pribadi, dan koneksi langsung ke semua data perusahaan. Dari tempat inilah, ia mengatur jutaan rupiah setiap hari, menandatangani kontrak, memantau saham, dan mengawasi puluhan cabang di seluruh Indonesia. Waktu berjalan cepat. Saat jam makan siang tiba, Nella duduk di ruang makan bersama beberapa staf. Ia tidak pernah duduk di ruangan eksekutif. Ia ingin tahu kehidupan staf bawahannya, mendengar keluhan mereka, merasakan kelelahan mereka. Bagi Nella, menjadi pemimpin bukan soal berdiri di atas, tapi hadir di tengah mereka. "Bu Nella, suami ibu kerja juga di sini ya? Di bagian IT ya?" tanya seorang staf muda bernama Lisa. "Iya, Rizky. Dia lebih jago komputer daripada saya," jawabnya dengan senyum kecil. "Wah, saya sering lihat Mas Rizky ngobrol sama anak magang itu, si Clara. Cantik ya?"
Bu. Tapi kok? Lisa buru-buru diam. Nella hanya mengangguk pelan. Tidak marah, tidak tersinggung. Dia sudah terbiasa dengan rasa tak nyaman di hatinya tiap kali mendengar nama Clara. Tapi hari itu, ia tidak ingin berpikir jauh. Fokusnya masih sama, membangun masa depan. Sore hari, setelah pekerjaan selesai, Nella pulang dengan rute yang sama. Sampai di rumah, ia mendapati Rizky sudah mandi dan duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel. Makan malam sudah siap, Mas, katanya sambil tersenyum. Rizky hanya mengangguk tanpa menatap wajah istrinya. Nasi sama telur lagi. Iya, Mas. Bulan ini masih banyak cicilan. Aku belum bisa belanja banyak, jawab Nella pelan. Rizky mendengus kecil. Kita ini miskin terus ya. Gaji kamu kapan naik sih? Nella, kamu kerja tiap hari, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nella diam. Ia menatap nasi dan telur yang ia siapkan dengan cinta, lalu kembali menunduk. Ia tidak ingin membela diri. Tidak ingin berkata bahwa dalam satu hari, ia bisa menandatangani kontrak bernilai miliaran. Tidak ingin mengingatkan Rizky bahwa semua pengeluaran rumah tangga, motor, dan cicilan rumah berasal dari tabungan pribadinya. Tidak ingin membuka siapa dirinya yang sebenarnya. Ia memilih diam. Malam itu, Rizky tertidur lebih dulu. Nella masih di meja, menyelesaikan beberapa laporan dan menulis strategi baru untuk ekspansi perusahaan di luar negeri. Ia bekerja sampai larut malam di laptop bututnya, lalu mematikan lampu dan berbaring di lantai karena Rizky sudah menguasai seluruh tempat tidur. Begitulah hari-hari Nella. Sederhana, tenang, dan penuh kesabaran. Tidak ada drama besar, tidak ada teriakan atau air mata. Hanya sunyi dan kenyataan bahwa ia hidup dengan seorang pria yang tidak benar-benar mengenal siapa istrinya. Bahwa cinta dan kesetiaan yang ia tanamkan tidak pernah benar-benar dihargai. Tapi Nella percaya, setiap luka punya waktunya sendiri untuk sembuh. Dan setiap kebenaran akan menemukan jalannya. Ia tidak tahu kapan Rizky akan membuka mata, atau apakah hari itu akan benar-benar datang. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan pernah kehilangan dirinya sendiri hanya untuk menyenangkan seseorang yang tidak bisa melihat ketulusannya. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jika aku memang harus terus bersabar, kuatkanlah. Tapi jika waktunya sudah tiba, tunjukkan padaku siapa yang benar-benar mencintaiku. Lampu padam. Malam menelan rumah kontrakan itu dalam hening panjang. Tapi di dalam keheningan itu, ada bara yang menyala pelan-pelan. Sebuah kekuatan dari wanita yang dianggap lemah, tapi menyimpan kekuatan yang tak bisa dihancurkan siapapun. Langit sore tampak berwarna jingga keemasan ketika Nella duduk sendiri di bangku taman dekat tempat kerjanya. Hembusan angin menyapu pelan rambut yang terurai dari jilbab yang sedikit longgar. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil berwarna biru tua, usang, dan penuh lipatan. Itu bukan buku kerja, melainkan jurnal lama yang sudah bertahun-tahun ia simpan. Setiap lembar halaman di dalamnya adalah saksi dari masa lalu yang kini terasa begitu jauh, terutama kisah awal pertemuan dirinya dengan Rizky. 13 tahun lalu, Nella bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang gadis muda yang baru lulus SMA dan bekerja serabutan untuk membiayai kuliah malamnya di jurusan manajemen. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih SD. Nella menjual gorengan di kampus, menjadi penjaga toko buku di siang hari, dan mencuci baju tetangga untuk tambahan. Wajahnya biasa saja, tidak pernah mendapat perhatian khusus dari siapapun. Hari itu hujan deras, dan Nella sedang berteduh di halte kecil di pinggiran kota, membawa kantong plastik berisi beberapa bahan makanan untuk ibunya. Bajunya basah sebagian, dan tubuhnya menggigil. Lalu datang seorang pria muda mengayuh sepeda motor butut, mengenakan jaket lusuh dan helm retak di sisi kanan. Dia berhenti karena bannya bocor, dan sialnya lagi, ia lupa membawa uang. Permisi, Mbak. Maaf banget, bisa pinjam uang 5.000 ga? Buat tambal ban. Nanti saya ganti. Ini KTP saya, kata pria itu, menunduk sopan sambil menyerahkan dompet usang. Nella memandanginya sejenak. Matanya jernih, penuh rasa malu. Dengan ragu, ia membuka dompetnya. Di dalamnya hanya ada 2 lembar uang 5.000-an. Dia diam sejenak, lalu mengangguk pelan dan menyerahkan 1 lembar. Nggak perlu diganti. Hati-hati ya.
Mas. Hujan makin deras. Itulah pertemuan pertama mereka. Dan pria itu adalah Rizky. Beberapa hari kemudian, Nela terkejut ketika Rizky datang ke tempat dia bekerja sebagai penjaga toko buku kecil. Ia membawa 2 bungkus nasi padang dan selembar uang 10.000. Maaf ya, baru sekarang bisa balikin. Saya cari-cari ke sekitar hal tetapi gak pernah ketemu. Ternyata ketemu di sini. Saya lihat kamu dari seberang, katanya sambil tersenyum malu. Sejak hari itu, Rizky sering datang. Kadang membawa gorengan, kadang hanya untuk ngobrol. Ia ternyata kuliah juga, tapi berhenti karena tak sanggup membayar semester. Ia kerja sebagai kurir barang dan sesekali menjadi supir ojek online dengan motor pinjaman temannya. Mereka dekat bukan karena saling menyukai penampilan, tapi karena saling memahami kesulitan. Nela tidak pernah malu dengan keadaannya, dan Rizky juga tidak pernah menyombongkan diri. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Mulai dari saling antar makanan, saling meminjam buku, sampai akhirnya Rizky melamar Nela di sebuah warung kopi pinggir jalan. Ia tidak membawa cincin, tidak ada bunga, hanya kata-kata sederhana yang membuat Nela menangis malam itu. Kalau kamu gak malu punya suami kayak aku, mau gak kamu temani aku selamanya? Dan Nela menjawab, aku gak butuh suami sempurna. Aku butuh seseorang yang mau sama-sama susah dan berjuang. Awal pernikahan mereka sangat sederhana. Mereka tinggal di kamar kontrakan kecil berukuran 3x3 meter. Tempat tidur mereka adalah kasur tipis yang diletakkan di atas lantai keramik pecah. Dindingnya lembab, dan tiap malam suara tikus sering terdengar dari plafon. Tapi malam-malam itu juga yang membentuk kedekatan mereka. Rizky memijat kaki Nela ketika ia pulang kerja kelelahan. Nela membuatkan teh hangat tiap kali Rizky pulang membawa barang berat dari pekerjaannya. Mereka pernah hanya makan nasi dan garam selama seminggu, karena tidak punya uang sama sekali. Tapi tak ada satupun keluhan. Waktu berlalu. Nela yang diam-diam membangun bisnis online dari sisa uang beasiswa dan tabungan kecil mulai menunjukkan hasil. Ia menjual jilbab dan baju wanita dengan merek sendiri. Saat pesanan mulai ramai, ia menyewa 1 kamar kontrakan sebagai gudang. Rizky ikut membantu mengantar paket. Lalu datang investor pertama. Seorang pengusaha kaya yang tertarik dengan sistem distribusi Nela yang rapi. Mereka sepakat berpartner, dan Nela mulai memimpin tim kecil. Rizky bangga, tapi perlahan, matanya mulai memandang ke arah lain. Mungkin karena ia merasa tertinggal. Atau mungkin karena ego sebagai pria terganggu. Setelah 2 tahun, perusahaan kecil itu berubah menjadi PT Riznova Internasional. Semua legalitas dibuat atas nama Nela, tapi ia tetap menyembunyikannya dari Rizky. Ia berkata pada suaminya bahwa ia hanya bekerja sebagai staf bagian pemasaran. Rizky percaya, dan terus menjalani pekerjaannya di bagian teknisi, bahkan di perusahaan milik Nela sendiri, meski ia tak tahu siapa pemilik utamanya. Kenangan masa lalu itu berputar seperti film lama. Di taman tempatnya duduk, Nela menutup buku catatannya perlahan. Senyum pahit terlukis di wajahnya. Dulu, cinta mereka bertumbuh karena saling menolong. Dulu, Rizky adalah lelaki sederhana yang begitu sabar dan hangat. Tapi entah sejak kapan semuanya mulai memudar. Apakah setelah Rizky mulai mengenal dunia glamor dari teman-temannya? Ataukah saat Clara mulai mendekatinya dengan penampilan yang selalu rapi dan aroma parfum mahal? Nela tidak tahu pasti. Yang dia tahu, cinta tak bisa dipaksakan. Tapi kenangan itu membuatnya tetap bertahan sejauh ini. Ia memandang langit yang mulai gelap. Lampu jalan menyala satu persatu. Nela berdiri, membenahi jilbabnya, lalu berjalan pelan kembali ke kantor sebelum pulang ke rumah. Di kepalanya, masih terbayang suara Rizky dulu, saat mereka tidur berdampingan di lantai, saling menggenggam tangan, bermimpi tentang rumah kecil, 2 anak lucu, dan hidup yang cukup. Namun kenyataan hari ini sangat berbeda. Di rumah yang mereka sewa, Rizky tak lagi bicara hangat. Ia lebih sering memainkan ponsel daripada menatap wajah istrinya. Ketika Nela berbicara, Rizky hanya menjawab pendek, kadang sinis. Dan jika Nela mencoba memberi pelukan, Rizky berdalih lelah. Di balik segala kesabaran yang Nela pertahankan, hatinya mulai retak sedikit demi sedikit. Tapi ia belum menyerah. Masih ada harapan kecil dalam hatinya, bahwa Rizky akan berubah. Bahwa masa lalu mereka masih bisa menjadi fondasi untuk membangun masa depan bersama.
Namun di sudut hatinya yang paling dalam, Nella tahu, seseorang yang telah lupa dari mana dia berasal, akan dengan mudah juga melupakan siapa yang pernah menggandeng tangannya di saat jatuh. Dan jika hari itu benar-benar tiba, Nella sudah bersiap. Ia bukan Nella yang dulu hanya gadis penjual gorengan. Ia adalah Nella, CEO perusahaan terbesar di kota ini. Dan jika cintanya dipatahkan, ia tahu bagaimana cara berdiri kembali tanpa memohon pada siapapun. Matahari pagi perlahan muncul dari balik tirai kamar yang setengah terbuka. Nella masih duduk di ujung tempat tidur, menatap kosong ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Di dalamnya, Rizky sedang mandi. Air pancuran terdengar deras, bercampur dengan suara pria itu bersenandung kecil lagu-lagu baru yang sedang tren di TikTok. Dulu, Rizky lebih suka melantunkan doa atau zikir pelan-pelan tiap pagi. Tapi kini, semuanya berubah. Bahkan cara dia memandang kehidupan pun tak lagi sama. Nella menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah meja makan kecil di ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Sepiring nasi goreng telur dan teh manis hangat sudah tersaji rapi. Ia membuatnya sejak subuh tadi, berharap bisa sarapan berdua seperti dulu. Namun dalam beberapa minggu terakhir, Rizky tak lagi menyentuh sarapan buatan istrinya. Alasannya selalu sama, tak sempat, sedang diet, atau mau makan di luar bersama rekan kerja. Pintu kamar mandi terbuka. Rizky keluar dengan handuk melilit pinggang dan tubuh yang masih basah. Ia melewati Nella tanpa menoleh, membuka lemari, lalu memilih kemeja biru muda yang baru dibelinya minggu lalu. Kemeja baru, Mas? Tanya Nella pelan, berusaha membuka percakapan. Rizky melirik sekilas ke cermin, menyisir rambutnya yang masih basah. Iya, Clara yang bantu milihin. Katanya cocok sama kulit aku. Nama itu. Lagi-lagi nama itu disebut. Clar. Nella mengangguk pelan, menyembunyikan perasaannya. Bagus. Mas. Memang cocok. Rizky tidak menanggapi. Ia malah sibuk mencocokkan dasi yang belum tentu diperlukan di pekerjaannya sebagai teknisi. Tapi akhir-akhir ini, dia mulai berdandan rapi. Bahkan terlalu rapi. Seolah bukan ingin ke kantor, tapi ingin bertemu seseorang yang spesial. Kamu pakai parfum yang sama kayak aku, ya? Tanya Nella sambil tersenyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Rizky malah mencibir. Ini parfum cowok mahal, Nel. Bukan kayak minyak wangi 5 ribuan yang biasa kamu beli itu. Ucapan itu menusuk. Tapi Nella tetap diam. Ia hanya menunduk, lalu berkata lembut, aku cuma nanya, Mas. Maaf kalau salah. Rizky menyelesaikan dandanannya, mengambil tas kerjanya, lalu melangkah ke pintu. Aku langsung ke kantor ya. Gak sempat sarapan. Nella mengikuti sampai ke depan pintu. Hati-hati di jalan, Mas. Rizky tidak menjawab. Hanya suara pintu ditutup pelan yang menggantikan salam perpisahan. Nella berdiri di ambang pintu cukup lama, menatap jalanan sempit di depan rumah mereka. Beberapa anak kecil lewat sambil tertawa-tawa menuju sekolah. Seorang ibu menyapu halaman dengan semangat. Tapi hatinya sendiri terasa kosong. Hari-hari belakangan ini seperti bayangan. Ia merasa asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman. Saat malam tiba, Nella duduk sendirian di ruang tamu. Rizky belum pulang. Sudah lewat jam 9 malam. Biasanya dia akan memberi kabar jika ada lembur. Tapi malam itu tidak ada satupun pesan yang masuk. Ponselnya hanya menunjukkan pesan terakhir dari Rizky pagi tadi, aku pulang malam. Ia menatap layar ponsel, jari-jarinya gemetar. Sudah beberapa kali dia mendengar kabar dari teman-teman di kantor bahwa Rizky semakin dekat dengan Clara. Bukan hanya di kantor, tapi juga terlihat makan malam di luar, kadang tertawa bersama di parkiran basement. Beberapa kali Nella ingin menanyakan langsung. Tapi ia masih percaya. Mungkin hanya prasangka. Mungkin Rizky hanya sedang sibuk. Pukul 10:15, suara motor terdengar dari luar rumah. Nella berdiri cepat, membuka pintu. Rizky turun dari motornya dengan wajah lelah. Tapi entah kenapa, kali ini dia tidak terlihat lelah kerja. Matanya berbinar seperti seseorang yang baru saja menghabiskan waktu menyenangkan. Kamu belum tidur? Tanya Rizky datar sambil membuka sepatu. Aku tungguin, Mas. Kamu belum makan. Udah makan di luar. Sama temen kantor. Jawabnya pendek, lalu langsung masuk ke kamar.
Nella berdiri di ambang pintu, mematung. Teman kantor itu? Clara? Tanyanya, suara lirih. Rizky tidak menjawab. Hanya terdengar bunyi resleting tas dan lemari dibuka. Mas? Nella mendekat, memberanikan diri. Kalau Mas ada apa-apa, atau berubah pikiran kasih tahu aku. Jangan diam begini. Rizky menoleh cepat. Wajahnya penuh amarah. Berubah pikiran soal apa? Nel? Kamu itu mikir apa sih? Cemburu? Sama Clara? Hahaha. Lihat diri kamu dulu deh. Gak cantik, gak bisa dandan, gak punya uang, dan tiap hari masakin nasi sama telur doang. Kamu pikir aku gak capek hidup kayak gini? Nella terdiam. Matanya mulai memerah. Tapi tidak ada air mata yang jatuh. Kamu pikir aku betah terus tinggal di rumah sempit ini? Tiap malam tidur di kasur keras. Bangun pagi-pagi cuma buat ngeliat istri yang makin hari makin lusuh? Kamu tuh bukan tipe istri idaman. Nel. Hening. Tak ada suara. Bahkan suara jangkrik malam pun tak terdengar. Dunia seakan berhenti saat itu. Nella berdiri kaku. Ia ingin marah. Ingin berteriak bahwa semua ini dia yang bangun. Bahwa rumah ini dibayar dengan uangnya. Bahwa hidup Rizky membaik karena dirinya. Tapi mulutnya terkunci. Yang keluar dari bibirnya hanya satu kalimat. Aku tetap masakin kamu tiap pagi karena aku sayang kamu. Mas? Rizky tertawa sinis. Sayang? Kamu pikir sayang cukup buat bikin hidup bahagia? Malam itu, Nella tidur di ruang tamu. Rizky masuk kamar sendirian dan mengunci pintu. Ia bahkan tidak memberi selimut untuk istrinya. Nella hanya beralaskan tikar tipis dan bantal kecil yang biasa dipakai anak-anak untuk duduk di ruang kelas PAUD. Pagi harinya, Nella tetap bangun paling dulu. Ia tetap memasak, tetap menyapu rumah, tetap mencuci baju Rizky. Semua dilakukan seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa malam sebelumnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada retakan baru yang mulai membesar. Dan Nella sadar, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan perasaannya pada Rizky, tapi kekuatannya untuk terus bertahan mulai teruji. Daya tahannya sebagai istri diuji oleh ketidakpedulian yang makin menjadi. Dan pada titik itu, Nella mulai menyusun kekuatan. Bukan untuk melawan, tapi untuk berdiri, ketika akhirnya nanti ia harus benar-benar berjalan sendiri. Pagi itu langit tampak mendung. Menggantung berat seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu yang lebih gelap tengah mendekat. Hujan rintik-rintik turun dari subuh, membasahi genteng rumah kontrakan sederhana milik Nella dan Rizky. Di dalam rumah, Nella duduk di meja makan seorang diri, menatap kosong nasi yang tak disentuh. Piring kosong Rizky sudah tergeletak di wastafel. Tanpa sepatah kata pun dari pria itu saat tadi pagi ia berangkat kerja lebih awal, seperti biasa. Atau lebih tepatnya, lebih awal untuk menghindarinya. Nella menarik napas panjang. Ia berdiri, mencuci piring itu perlahan, lalu mengeringkan tangannya dengan lap kecil. Pandangannya sempat tertumbuk pada cermin kecil yang tergantung di dekat pintu dapur. Ia melihat bayangannya sendiri. Wajah lelah, tanpa riasan, tubuh kurus dengan lingkar mata yang mulai menghitam. Tapi mata itu masih menyala. Ada tekad di sana. Dan hari itu, Nella tahu bahwa ia tak boleh terus tenggelam dalam ketidakpedulian suaminya. Ia mengganti pakaian dengan kemeja putih bersih dan celana panjang kain berwarna hitam. Ditatanya rambutnya di balik hijab abu-abu muda, lalu mengambil tas kulit hitam sederhana yang berisi laptop, tablet, dan satu ponsel cadangan. Tak lupa ia menyelipkan ID card kecil tanpa nama jabatan yang biasa ia pakai sebagai penyamaran, staf marketing PT Riznova. Ia melangkah keluar rumah, seperti biasa, tanpa memberitahu Rizky bahwa hari itu ia akan memimpin rapat penting dengan Dewan Investor Internasional yang datang dari Singapura dan Dubai. Perjalanan ke kantor ia tempuh dengan ojek online seperti biasa, meskipun ia sebenarnya memiliki sopir pribadi dan mobil mewah jenis SUV hitam yang kini terparkir di basement apartemen pribadinya di kawasan SCBD. Sopir itu sudah diperintah untuk standby hari Jumat saja, hari ketika Nella biasanya menghadiri pertemuan besar atau acara penting luar kantor. Sampai di gedung 35 lantai tempat kantor pusat Riznova berada, Nella masuk dari pintu belakang dan langsung menuju lift khusus staf. Ia menyapa beberapa petugas kebersihan dan admin yang sudah mengenalnya sebagai Mbak Nella dari divisi marketing. Tak ada yang tahu bahwa perempuan dengan senyum sederhana itu
adalah pemilik tunggal 78% saham perusahaan tersebut. Di lantai 6, seperti biasa, ia membuka pintu kecil dengan label Arsip Layanan IT. Sebuah pintu yang tampak sepele, namun di dalamnya tersembunyi ruang pribadi yang dirancang penuh kerahasiaan. Ruangan luas bergaya minimalis dengan sistem keamanan biometrik, meja kerja dari kayu jati, dinding berlapis kedap suara, dan 3 layar besar yang terhubung langsung dengan seluruh jaringan dan departemen perusahaan. "Selamat pagi, Bu Nella," sapa suara lembut dari monitor. Itu suara Anita, tangan kanan Nella sekaligus Direktur Eksekutif Publik perusahaan. "Pagi, Anita. Siapkan dokumen pertemuan dengan investor. Dan tolong kirimkan rekap data performa Q1 ke perangkat saya." "Baik, Bu." Satu lagi. Clara mengajukan permohonan untuk ditempatkan sebagai brand ambasador digital. Disetujui oleh Rizky. Nella terdiam sejenak. Matanya menatap tajam ke layar. "Tolak. Suruh dia kembali ke bidang desain." "Baik, Bu." Clara. Nama itu kini seperti duri di tenggorokan. Sejak perempuan muda berwajah manis itu bergabung sebagai trainee 2 tahun lalu, ia memang cepat naik karena kelihayannya bicara dan berdandan. Tapi Nella tahu ada yang lebih dari itu. Clara tahu cara merayu atasan, dan kini sasaran empuknya adalah Rizky, yang bahkan tak menyadari bahwa seluruh pergerakannya di perusahaan masih dalam jangkauan istrinya sendiri. Nella membuka data laporan keuangan cabang-cabang utama. Ia memantau laba dari unit properti di Bandung, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Laporan menunjukkan peningkatan signifikan. Ia menyusun strategi pengembangan lahan baru, sekaligus menyetujui rekrutmen beberapa eksekutif baru. Tangannya menari di keyboard, telinganya terhubung dengan 3 panggilan berbeda. Bank, konsultan hukum, dan direktur distribusi. Sesekali, ponsel pribadi di sakunya bergetar. Pesan dari Rizky masuk. "Malam ini lembur. Kamu makan aja sendiri." Pesan yang dingin. Sing. Tanpa empati. Nella membalas satu kata. "Baik." Lalu ia meletakkan ponsel itu dan mengambil ponsel cadangan, yang terhubung langsung dengan tim keamanan perusahaan. Ia mengetik pesan. "Pantau pergerakan Clara dan Rizky. Kirimkan laporan foto dan video, diam-diam. Jangan sampai ketahuan." Dalam waktu 3 menit, timnya sudah merespons. "Siap, Bu." Ia tak ingin gegabah. Tak ingin bertindak hanya karena emosi. Tapi sebagai seorang CEO, ia belajar satu hal. Semua keputusan harus berdasarkan bukti. Dan saat ini, hatinya membutuhkan bukti, bukan sekadar rasa sakit yang mengendap tiap malam. Jam makan siang, Nella tidak pergi ke kantin. Ia memanggil Bu Anita ke ruangannya. "Anita, tolong daftarkan unit apartemen di Senopati atas nama Rizky. Pastikan semua dokumen sah." Anita mengernyit. "Ibu mau kasih hadiah?" Nella mengangguk. "Anggap saja investasi. Tapi semua surat hak milik tetap atas nama saya. Rizky hanya akan pakai sebagai tempat tinggal." Anita tak banyak tanya. Ia tahu gaya Nella dalam memberi pelajaran. Diam, dingin, tapi mematikan. Setelah Anita pergi, Nella membuka file berisi transaksi rekening suaminya. Semua kartu yang digunakan Rizky ternyata berhubungan dengan rekening utama yang ia isi tiap bulan. Gaji Rizky sebagai staf IT biasa tidak lebih dari 5 juta, tapi pengeluaran bulanan pria itu mencapai 20 juta. Rata-rata digunakan untuk makan di restoran mahal, spa, perawatan, hingga barang-barang fashion pria yang tak sepadan dengan penghasilannya. Semua transaksi itu ia biarkan berjalan. Belum waktunya untuk menghentikan semuanya. Karena saat-saatnya tiba, Nella ingin Rizky tidak hanya jatuh, tapi tersungkur tanpa tahu dari mana datangnya badai. Hari itu Nella pulang tidak ke rumah kontrakan. Ia menuju apartemen pribadinya di Senayan, yang sudah lama menjadi tempat istirahat saat dirinya terlalu lelah pulang ke rumah kecilnya. Di tempat itu, tak ada tikus, tak ada atap bocor, tak ada suara motor tua yang meraung di gang sempit. Hanya kesunyian, lampu hangat, dan tempat tidur empuk berlapis linen mahal. Namun kesunyian itu tak pernah benar-benar membuatnya bahagia. Karena setiap kali ia duduk sendiri, wajah Rizky selalu muncul. Wajah pria yang dulu bersumpah akan menemaninya dalam susah dan senang. Wajah yang dulu membawakan 2 bungkus nasi Padang dengan senyum malu-malu. Kini, senyum itu lenyap. Yang tersisa hanya dingin,
sindiran, dan penghinaan. Nella berdiri di depan kaca besar, menatap dirinya sendiri. Di balik tubuh kurus dan wajah polos itu, tersembunyi satu kekuatan besar. Ia tahu dirinya bisa menghancurkan Rizky dalam sekejap. Ia tahu, jika ia mau, Rizky bisa dipecat esok pagi. Tapi Nella belum memilih jalan itu. Ia masih ingin melihat seberapa jauh pria itu akan menghancurkannya sebelum kebenaran membungkam mulutnya sendiri. Ia membuka laptop, memutar ulang CCTV kantor dari hari sebelumnya. Terlihat jelas, Rizky dan Clara keluar dari basement bersamaan, naik ke mobil sedan merah milik Clara, lalu makan malam di restoran Jepang di Bilangan Kemang. Tidak ada kontak fisik. Tapi dari cara mereka tertawa, dari cara Rizky membukakan pintu untuk Clara, Nella bisa membaca lebih dari yang tertangkap kamera. Tangannya mengepal. Tapi air mata tak jatuh. Bukan lagi kesedihan yang ia rasakan. Tapi rencana. Dan rencana itu akan segera berjalan. Pagi itu langit tampak cerah. Berbeda dari suasana hati Nella yang semakin gelap. Ia duduk di meja makan seperti biasa, menyeduh 2 gelas teh manis. Tapi hanya satu yang akan diminum. Gelas lainnya, seperti hari-hari sebelumnya, hanya akan dibiarkan dingin, tak tersentuh oleh pemiliknya, Rizky. Jam di dinding menunjukkan pukul 6:20. Rizky belum juga keluar dari kamar. Biasanya jam segini dia sudah mandi dan sibuk memilih baju. Tapi pagi itu, suasananya berbeda. Nella tahu kenapa. Semalam Rizky tidak pulang. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Hanya sunyi. Dan kekhawatiran itu sudah lama berubah menjadi kemarahan yang terkubur diam-diam di dada Nella. Ia melirik ponselnya. Ada notifikasi dari tim keamanan pribadi yang selama seminggu terakhir dia perintahkan untuk mengawasi pergerakan suaminya. Video, lokasi, apartemen Clara, pukul 3:27 waktu Indonesia Barat. Tangannya gemetar saat mengetuk video itu. Tampak jelas dari rekaman kamera tersembunyi. Rizky turun dari mobil Clara, membuka pintu apartemen dengan kartu akses, masuk tanpa ragu. Beberapa detik kemudian, Clara muncul dari balik pintu, mengenakan baju tidur tipis, menyambutnya dengan pelukan cepat. Pintu tertutup. Gelap. Tapi itu lebih dari cukup. Nella menatap layar ponsel itu lama sekali. Seolah menunggu dirinya meledak. Tapi tidak. Tidak ada air mata. Tidak ada jeritan. Yang ada hanya kekosongan. Sebuah kehampaan yang muncul ketika seseorang sudah melewati batas kecewa dan patah hati. Dan dari kehampaan itu, bangkit satu hal, tekad. Pukul 7:15, suara motor tua terdengar berhenti di depan rumah. Rizky akhirnya pulang. Ia masuk tanpa salam, menaruh jaketnya di gantungan pintu, dan langsung berjalan menuju kamar mandi. Nella tetap duduk tenang di kursinya. "Mas, udah sarapan?" tanyanya tanpa menoleh. Rizky menjawab dari dalam kamar mandi. "Udah. Tadi makan bareng temen-temen. Lembur sampai pagi." Teman-teman. Lembur. Kebohongan itu diucapkan tanpa ragu. Nella tersenyum kecil. Pahit. Ia berdiri, berjalan menuju dapur, membuka laci dan mengambil sebuah amplop coklat berisi cetakan foto-foto dan transkrip pesan yang diambil dari pelacakan ponsel Rizky selama sebulan terakhir. Begitu Rizky keluar dari kamar mandi, handuk masih melilit pinggangnya, Nella berdiri di hadapannya. Ia menyerahkan amplop itu dengan tangan gemetar. "Apa ini?" tanya Rizky, heran. "Lihat aja, Mas," jawab Nella pelan. Rizky membuka amplop itu, mengeluarkan beberapa lembar foto yang langsung membuat wajahnya pucat. Foto dirinya memeluk Clara di parkiran. Foto mereka di lobi hotel. Video singkat mereka masuk apartemen. Transkrip pesan yang menunjukkan obrolan mereka penuh candaan mesra dan kalimat-kalimat tak pantas. "Dari mana kamu dapat ini?" tanya Rizky dengan nada meninggi, matanya mulai menyipit. "Pertanyaannya bukan dari mana aku dapat," jawab Nella, tetap tenang. "Tapi kenapa kamu tega melakukan ini ke aku, Mas?" Rizky terdiam. Matanya bergerak cepat menatap semua bukti yang tak terbantahkan. Lalu ia melemparkan amplop itu ke meja. "Kamu nyuruh orang ngintilin aku. Kamu gila." "Gila." Nella tersenyum miring. "Kalau aku gila, aku udah buka semuanya ke kantor. Aku udah hancurin hidup kamu. Tapi aku enggak, Mas. Aku diam. Aku sabar. Tapi sekarang,
Aku cuma mau satu hal, penjelasan. Rizky mengacak rambutnya kasar. Ia berjalan mondar-mandir, lalu duduk di sofa sambil memijat pelipis. Beberapa detik dia hanya diam, sebelum akhirnya bicara lirih. Aku gak tahu gimana mulainya, tapi aku ngerasa capek, Nel. Ngerasa, aku hidup kayak bayangan kamu. Kamu kerja terus, sibuk terus. Aku ngerasa sendirian, kayak gak dianggap. Nella mengangguk pelan. Kamu gak tahu aku kerja buat apa, Mas? Kamu pikir semua ini buat siapa? Buat aku sendiri. Rizky menunduk. Aku kerja bukan buat pamer. Aku kerja karena kamu yang dulu bilang ingin punya rumah. Ingin hidup lebih layak. Sekarang saat semua itu pelan-pelan terwujud, kamu malah memilih perempuan lain. Hanya karena dia cantik, dandan, sering puji-puji kamu. Suara Nella mulai bergetar. Tapi ia tetap menjaga tubuhnya tegak. Matanya tak berkedip. Aku bukan perempuan cantik, Mas. Aku tahu itu. Tapi aku istri kamu. Yang pernah kamu peluk waktu kita tidur di lantai dingin. Yang pernah kamu peluk waktu kamu bilang kamu gak punya siapa-siapa selain aku. Rizky menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku hilaf. Nella menggeleng. Hilaf itu sekali. Tapi kamu sudah berbulan-bulan melakukannya. Kamu bahkan tidur di tempat yang sama berkali-kali. Itu bukan hilaf, Mas. Itu pilihan. Suasana menjadi hening. Hanya detik jam di dinding yang terdengar. Nella melangkah ke kamar. Ia membuka lemari, mengambil koper kecil, dan mengeluarkan beberapa pakaian Rizky. Satu persatu, ia lipat dan masukkan ke dalam koper itu tanpa kata. Apa maksudnya ini? Tanya Rizky, berdiri panik. Kamu butuh waktu mikir, Mas. Dan aku butuh ruang untuk jaga warasku. Jadi kamu mau usir aku? Kamu mau ceraikan aku? Nella berhenti melipat pakaian. Ia menatap suaminya dalam-dalam. Aku masih belum tahu jawabannya. Tapi untuk sekarang, aku mau kamu keluar dari rumah ini. Rizky tertawa kecut. Rumah? Rumah siapa? Ini juga dari uang aku kerja. Nella menatapnya dingin. Dari uang kamu kerja? Mas, rumah ini aku beli lunas 2 tahun lalu. Uang kamu cuma cukup buat beli kompor gasnya. Rizky terdiam. Seolah baru sadar sesuatu. Kamu siapa sebenarnya? Nel? Nella menutup koper itu dan mendorongnya ke arah pintu. Aku? Aku istri yang kamu hina karena katanya miskin dan jelek. Tapi aku juga CEO dari perusahaan tempat kamu kerja. Dan Clara? Dia anak buahku. Mata Rizky membelalak. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara yang keluar. Ia tak tahu harus bicara apa. Nella membuka pintu. Pergilah dulu, Mas. Kita belum selesai. Tapi sekarang aku butuh sendiri. Rizky memandang koper itu, lalu memandang wajah Nella yang tak lagi lemah. Untuk pertama kalinya, ia melihat perempuan yang selama ini ia rendahkan, berdiri tegak dengan mata yang tajam seperti pemimpin perang. Ia berjalan keluar pelan-pelan, membawa koper itu. Nella menutup pintu perlahan. Ia bersandar, lalu jatuh terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, air matanya mengalir. Tapi bukan karena kehilangan Rizky. Air mata itu keluar karena akhirnya dia berhenti menipu dirinya sendiri. Tiga hari telah berlalu sejak Rizky diusir dari rumah kontrakan yang selama ini ia tinggali bersama Nella. Rumah itu kini sunyi. Tak ada lagi suara langkah kakinya. Tak ada lagi suara motor tuanya meraung tiap pagi. Tak ada lagi bau parfum laki-laki yang dulu selalu menyengat di kamar mandi. Namun keheningan itu bukan lagi menyakitkan bagi Nella. Keheningan itu kini seperti ruang kosong yang perlahan ia isi dengan keberanian, kejelasan, dan kekuatan. Pagi itu, seperti biasa, Nella mengenakan pakaian kerjanya yang sederhana. Kemeja putih dengan blazer abu-abu, celana panjang hitam, dan sepatu flat berwarna nude. Ia mengambil tas laptopnya, lalu berjalan keluar rumah. Tapi berbeda dari hari-hari biasanya, pagi itu ada sebuah mobil sedan mewah warna hitam yang berhenti di depan gang sempit rumahnya. Sopir keluar, membukakan pintu. Nella masuk tanpa banyak bicara. Mobil itu meluncur menuju kantor pusat Riznova.
Hari itu ada rapat direksi besar yang akan mengubah segalanya. Selama 3 hari terakhir, Nella tidak hanya menangis dan merenung. Ia bekerja. Ia menyusun strategi. Ia menyiapkan semua dokumen yang akan ia buka di depan seluruh jajaran direksi. Selama ini, ia memang menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik utama dari perusahaan itu. Tapi hari ini, semua akan berubah. Setibanya di kantor, para karyawan menunduk hormat, meski masih mengira ia hanyalah staf senior bagian marketing. Di lantai 35, ruang rapat utama sudah dipenuhi direktur dan kepala cabang. Termasuk di dalamnya, Rizky. Ia duduk di ujung meja, tampak gelisah. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Clara juga hadir. Duduk di sebelah manajer desain, tersenyum-senyum kecil, seperti merasa sudah menguasai permainan. Pukul 9 tepat, pintu terbuka. Seorang wanita berkacamata, mengenakan setelan blazer navy dan sepatu hak rendah melangkah masuk. Semua mata menoleh. Beberapa berdiri, bingung. Tapi tak ada yang menyangka. Kecuali Anita, sekretaris pribadi Nella yang sudah berdiri dari tadi di belakang ruangan dan mengangguk ringan. "Selamat pagi," kata Nella dengan suara tenang, tetapi penuh wibawa. Itu Mbak Nella, staf marketingnya?" bisik salah satu kepala divisi. Tapi sebelum spekulasi berlanjut, Anita maju dan memperkenalkan dengan suara lantang. "Perkenalkan, rapat hari ini akan dipimpin langsung oleh CEO dan pemegang saham utama PT Riznova Internasional, Ibu Nella Wulandari." Hening. Semua mata membelalak. Termasuk Rizky. Wajahnya pucat pasi, seolah seluruh darahnya disedot oleh kejutan itu. Tangannya mulai gemetar. Clara menoleh dengan raut wajah yang tak kalah panik, bibirnya bergetar, matanya tak percaya. Nella tersenyum pelan dan berkata, "Saya tahu banyak dari kalian tidak tahu siapa saya sebenarnya. Dan itu bukan kesalahan kalian. Saya memilih untuk tidak memperkenalkan diri secara terbuka selama ini, karena saya ingin bekerja dan mengamati dengan tenang. Tapi mulai hari ini, saya akan memimpin langsung semua perombakan internal perusahaan." Seketika, suasana ruangan menjadi tegang. "Beberapa keputusan akan saya umumkan secara langsung," lanjut Nella. "Pertama, Rizky, karyawan bagian IT dan mantan suami saya. Mulai hari ini resmi saya berhentikan dengan alasan pelanggaran etika berat dan konflik kepentingan." Rizky berdiri dengan cepat. "Nel, maksudku, Bu, kamu gak bisa seenaknya gini. Aku sudah kerja di sini 5 tahun. Kamu bisa ajukan keberatan ke Dewan Komisaris," sahut Nella tenang. "Tapi sayangnya, seluruh anggota Dewan sudah menyetujui keputusan saya. Semua data, termasuk penyalahgunaan fasilitas kantor dan hubungan tidak profesional dengan staf wanita, sudah saya lampirkan." Clara mulai menangis diam-diam. Nella melanjutkan, "Kedua, Clara, karyawan magang yang kemudian dipromosikan karena faktor non-profesional, mulai hari ini juga diberhentikan dengan tidak hormat. Suratnya sudah ditandatangani. Kamu bisa mengambil barang-barangmu dan keluar." Clara mencoba bicara, tetapi mulutnya hanya terbuka tanpa suara. "Saya tidak suka drama," kata Nella. "Tapi saya juga tidak akan membiarkan perusahaan yang saya bangun dari nol ini hancur karena permainan kotor." Tepuk tangan pelan terdengar dari beberapa direktur yang selama ini tahu betul bagaimana Nella bekerja keras di balik layar. Mereka selama ini curiga ada yang janggal dari cepatnya kenaikan Clara dan sikap Rizky yang seakan kebal terhadap aturan. Kini semua jelas. Setelah rapat selesai, Rizky menghampiri Nella di luar ruang rapat. Wajahnya masih syok, tapi kini matanya mulai berkaca-kaca. "Nella, kamu serius? Kamu mau benar-benar lepasin aku?" Nella menatapnya dengan mata teduh, tapi tegas. "Aku sudah lepasin kamu, Mas. Sejak kamu memilih meninggalkan aku demi seseorang yang hanya melihat kamu dari tampilan luar. Kamu bukan lagi laki-laki yang dulu aku temui di halte, yang minta tolong dengan malu-malu. Kamu berubah. Dan aku lelah berharap kamu kembali jadi seperti dulu." Rizky terdiam. "Aku masih sayang kamu, Nel." Nella tersenyum kecil. "Sayang gak cukup, Mas. Kamu sudah hancurkan kepercayaan. Dan cinta tanpa kepercayaan cuma akan jadi luka." Rizky mengangguk pelan. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia katakan. Dunia yang selama ini nyaman baginya telah runtuh.
Dan semua itu karena ia sendiri yang merobohkannya. Hari itu, Rizky keluar dari gedung Riznova bukan lagi sebagai pegawai, bukan lagi sebagai suami dari Nela, dan bukan lagi sebagai lelaki yang punya harga diri. Ia hanyalah pria yang kehilangan segalanya karena pengkhianatan yang ia buat sendiri. Sementara itu, Nela kembali ke ruangannya, membuka laptop, dan melanjutkan pekerjaannya. Tak ada tangis, tak ada histeria. Hanya keteguhan seorang wanita yang tahu bahwa ia harus berdiri, bahkan saat hati sudah remuk sekalipun. Dan hari itu, seluruh karyawan Riznova tahu bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap biasa, ternyata adalah ratu yang sedang bangkit dari luka. 2 minggu berlalu sejak Nela memecat Rizky dan Clara dari perusahaan. Sejak hari itu, hidup Nela mengalami perubahan yang tidak hanya besar, tapi juga mengejutkan. Dunia yang dulu ia jalani dengan kepala tertunduk, kini ia jalani dengan kepala tegak dan langkah mantap. Tak ada lagi bisik-bisik dari rekan kantor. Tak ada lagi lirikan meremehkan dari Clara dan gengnya. Kini, semua memandang Nela dengan kagum dan hormat. Para direktur semakin terbuka berdiskusi dengannya. Investor asing mengajukan pertemuan pribadi. Media bisnis mulai melirik profilnya. Bahkan, majalah ekonomi ternama sudah menjadwalkan wawancara eksklusif. Namun di tengah kebangkitan itu, datang pula sesuatu yang Nela tidak sangka, perhatian dari pria lain. Pagi itu, Nela menghadiri forum bisnis yang digelar di Hotel Bintang 5 kawasan Sudirman. Ia menjadi salah satu pembicara utama dalam sesi Perempuan dan Kepemimpinan di Era Modern. Penampilannya memukau. Ia mengenakan gamis modern berwarna navy dengan blazer putih tulang, wajah dirias natural, dan hijab satin yang membingkai wajahnya dengan anggun. Sorot matanya tajam, namun lembut. Suaranya tegas, namun tetap tenang. Di tengah-tengah paparannya yang menggugah, pandangannya sempat tertumbuk pada seorang pria di barisan depan. Pria itu tampak tenang, berjas hitam dengan dasi merah marun, mengenakan jam tangan mahal dan sepatu kulit yang mengilap. Wajahnya maskulin, rambutnya tersisir rapi, dan matanya menatap Nela dengan intens. Setelah sesi selesai dan para hadirin berdiri memberi tepuk tangan meriah, pria itu mendekat. Ia menyodorkan kartu nama dan berkata dengan suara rendah dan tenang, "Nela Wulandari, akhirnya saya bisa bertemu langsung." Nela menatap kartu nama itu. Arya Mahendra, CEO dari Mahendra Group, salah satu konglomerat properti terbesar di Asia Tenggara. "Kita pernah bersaing tender beberapa tahun lalu," lanjut Arya. "Tapi saya tidak tahu kalau CEO Riznova adalah Anda sendiri." Anda hanya staf marketing." Nela tersenyum sopan. "Saya memang memilih bersembunyi dulu, Pak Arya." "Dan Anda bermain sangat cerdas," ujar Arya, matanya tetap tajam menatap Nela. "Mungkin kita bisa bicara lebih banyak. Saya tertarik untuk kerjasama pembangunan mixed use di kawasan BSD. Silakan hubungi sekretaris saya. Kita atur waktu pertemuan resmi," jawab Nela cepat. Ia profesional, tak ingin memberikan celah pada apapun yang berbau personal. Namun sejak hari itu, Arya tak berhenti menghubungi. Ia mengirim email resmi, undangan makan malam bisnis, bahkan bunga yang dikirim ke kantor dengan kartu bertuliskan, "Untuk wanita paling berani yang saya kenal." Nela mengabaikannya. Sampai suatu malam, Arya datang langsung ke kantornya tanpa janji. Ia berdiri di depan ruangannya dengan senyum tenang. "Jangan khawatir. Saya tidak berniat macam-macam," katanya. Nela mempersilakannya duduk. "Saya tahu Anda perempuan yang tidak mudah didekati. Itu justru membuat saya lebih menghormati Anda." Nela hanya menatapnya datar. "Apa yang Anda inginkan, Pak Arya?" "Kepercayaan," jawab pria itu cepat. "Saya tahu Anda terluka. Saya juga pernah disakiti. Tapi jangan biarkan masa lalu menutup pintu untuk masa depan." Ucapan itu membuat Nela terdiam sejenak. Tapi hanya sesaat. "Terima kasih atas perhatiannya. Tapi saya tidak sedang mencari pengganti siapapun. Saya hanya sedang mencari kembali siapa diri saya sebenarnya." Arya tersenyum tipis. "Itulah kenapa saya kagum pada Anda, Nela." Setelah pertemuan itu, Nela semakin sibuk. Ia mulai mengembangkan lini usaha barunya di sektor digital dan properti residensial mewah. Timnya makin solid, strategi makin kuat, dan publikasi tentang dirinya mulai menghiasi halaman majalah bisnis nasional.
Tapi semua itu ternyata membuat Rizky makin panas. Ia yang kini tinggal di kosan kecil pinggir kota mulai merasa dunia benar-benar memusuhinya. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, dan kehilangan wanita yang dulu setia menemaninya saat ia tak punya apa-apa. Suatu malam, Rizky mengirim pesan. Rizky, Nel, aku cuma mau minta maaf. Aku nyesel. Aku gak tahu lagi harus mulai dari mana. Nella hanya membaca, tidak membalas. Namun Rizky tidak berhenti. Ia mulai mengirim pesan tiap malam. Mengatakan bahwa ia salah. Mengaku kehilangan. Mengaku rindu. Sampai akhirnya suatu hari, Rizky datang ke kantor Nella. Ia berdiri di lobi, wajahnya kusam, bajunya lusuh. Satpam hampir mengusirnya kalau saja Nella tidak melihat dari CCTV. Ia turun sendiri, menghampirinya. Mas, sapa Nella pelan. Rizky menunduk. Aku cuma mau minta waktu. 10 menit. Gak lebih. Nella menatap matanya. Lelah. Tapi ada sedikit belas kasih yang tersisa. Ayo, katanya, menunjuk kafe kecil di seberang kantor. Mereka duduk di sudut. Rizky membuka pembicaraan dengan suara rendah. Ia menceritakan hidupnya setelah dipecat. Pekerjaan yang tak kunjung didapat. Clara yang ternyata meninggalkannya setelah tahu dia tak punya apa-apa. Hutang yang menumpuk. Semua datang silih berganti. Aku sadar, Nel, katanya. Kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar sayang sama aku. Aku gak tahu bisa hidup tanpa kamu. Nella terdiam. Nel, apa gak ada kesempatan kedua? Ia memandang laki-laki yang dulu ia cintai itu. Tapi kini, yang ia lihat bukan Rizky yang dulu. Bukan lelaki yang rela memeluknya saat hujan deras. Bukan lelaki yang mengecup dahinya sambil berkata, aku gak butuh dunia, aku cuma butuh kamu. Yang ada kini hanya lelaki yang baru menyadari nilainya. Saat semuanya telah hilang. Mas, Nella akhirnya bicara. Suaranya datar tapi tenang. Cinta itu bukan sesuatu yang bisa kamu minta kembali setelah kamu buang. Cinta itu bukan tempat kamu parkir sementara saat kamu tersesat. Aku sudah terlalu hancur waktu kamu pergi. Sekarang, aku sedang membangun diriku dari awal. Aku gak akan hancur 2 kali untuk orang yang sama. Rizky terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Maafkan aku, gumamnya. Nella tersenyum kecil. Sudah. Aku sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti mengizinkan kamu masuk kembali ke dalam hidupku. Hari itu, Nella kembali ke kantornya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar lega. Bukan karena ia membalas sakit hati, tapi karena ia berhasil berdiri, tanpa dendam. 3 bulan berlalu sejak Rizky datang mengiba, meminta maaf, mengemis kesempatan kedua yang tak pernah akan Nella berikan. Hari-hari Nella kini semakin sibuk. Pagi hingga malam, ia bergelut dengan laporan, rapat, proyek, dan perjalanan dinas. Hidupnya seolah padat dengan kesuksesan. Tapi di balik semua itu, ada luka yang masih tertanam dalam. Bukan karena ia belum melupakan Rizky. Tapi karena luka itu bukan hanya soal kehilangan pria yang pernah ia cintai, melainkan kehilangan kepercayaan terhadap cinta itu sendiri. Satu sore, selepas pertemuan penting di Surabaya, Nella duduk sendirian di balkon hotel tempatnya menginap. Angin berhembus lembut, langit jingga, suara debur ombak terdengar jauh. Di tangannya, segelas teh panas, dan di pangkuannya, laptop terbuka menampilkan ratusan email yang belum dibaca. Tapi perhatiannya bukan di sana. Matanya menerawang jauh. Pandangannya kosong. Di tengah semua kesibukan dan pencapaian itu, hatinya terasa hampa. Ia merindukan sesuatu. Bukan Rizky. Tapi rasa dicinta yang tulus. Diterima, bukan karena status, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan. Ia rindu disayangi, sebagai Nella yang sederhana. Nella yang senang duduk di warung kopi, tertawa karena hal-hal kecil, menangis karena film lama di TV. Seketika itu, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuatnya ragu menjawab, Arya Mahendra. Sudah 2 minggu Arya tak menghubunginya. Setelah pertemuan di kantor, Arya memang sempat mengundang Nella ke makan malam formal. Nella menolak dengan alasan pekerjaan. Tapi ia tahu, Arya tidak sekadar ingin kerja sama bisnis.
Dengan ragu, ia angkat. Halo. Nel, maaf mengganggu. Saya dengar Anda di Surabaya? Iya, ada proyek ekspansi, jawab Nella pelan. Ada waktu untuk makan malam? Saya juga sedang di kota yang sama. Nella terdiam sesaat. Ia ingin bilang tidak. Tapi entah kenapa, ada bagian dalam dirinya yang lelah sendiri. Yang ingin bicara dengan seseorang. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai pimpinan, tapi sebagai perempuan biasa yang lelah memendam luka. Apa tempatnya cukup tenang? Tanyanya akhirnya. Tenang sekali, jawab Arya. Dan privat. Mereka bertemu di rooftop restoran di salah satu hotel tertua di kota itu. Tempatnya sunyi, elegan, dengan lampu kuning temaram dan musik jazz lembut mengalun. Arya sudah duduk di sana ketika Nella datang. Ia berdiri, membukakan kursi, dan mempersilakan Nella duduk. Malam itu mereka tak bicara soal kerjaan. Arya tak menyinggung perusahaan, saham, tender, atau bisnis. Ia hanya bicara soal hal-hal ringan, tentang makanan favorit, masa kecilnya di Jogja, tentang ibunya yang dulu jual batik di Pasar Beringharjo. Nella diam-diam tersenyum. Ini pertama kalinya sejak lama ia merasa seperti manusia. Bukan target bisnis. Bukan objek komentar sinis. Bukan istri yang dianggap jelek. Tapi manusia yang diajak tertawa. Kenapa kamu gak nikah, Pak Arya? Tanya Nella di sela-sela obrolan. Arya tertawa kecil. Pernah. Tapi gagal. Dia gak kuat sama tekanan jadi istri pengusaha. Gak tahan diganggu media. Gak tahan disindir keluarga saya yang terlalu menuntut. Akhirnya dia pergi. Nella mengangguk pelan. Mirip. Tapi saya gak ditinggal. Saya dibuang pelan-pelan. Arya menatapnya. Kamu kuat, Nella. Nella menggeleng. Saya cuma belajar. Karena gak ada pilihan lain. Malam itu berakhir dengan tenang. Tidak ada pernyataan cinta. Tidak ada pelukan. Hanya percakapan yang dalam dan keheningan yang terasa nyaman. Tapi sejak malam itu, Nella tahu satu hal. Hatinya yang retak, mulai sedikit demi sedikit pulih. Namun tak semua orang senang melihat Nella kembali berdiri. Di Jakarta, kabar bahwa Nella menjalin hubungan dekat dengan Arya Mahendra mulai menjadi perbincangan. Banyak media bisnis mulai berspekulasi. Ada yang menyebutnya langkah strategis, ada pula yang dengan sinis menyebut bahwa Nella naik kelas dengan menggandeng miliarder tampan. Di balik layar, ada satu orang yang diam-diam menyebarkan kabar itu, Clara. Clara, yang kini bekerja sebagai influencer kecil-kecilan, tak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya hancur, sementara Nella melesat tinggi. Ia mulai menghubungi media gosip, membuat unggahan sindiran samar, bahkan membocorkan rekaman obrolan pribadi Rizky ke publik, seolah-olah ingin membongkar wajah asli Nella. Namun Clara lupa satu hal. Nella bukan perempuan yang sama seperti dulu. Dengan tenang, tim hukum Nella melayangkan somasi. Semua unggahan yang menyerang pribadinya diblokir. Clara dituntut atas pencemaran nama baik dan pelanggaran hak privasi. Dalam waktu 2 minggu, akun Clara menghilang. Semua kerja sama brand yang dulu ia punya, dicabut. Ia kembali ke titik nol. Lebih rendah dari sebelumnya. Sementara itu, Rizky makin terpuruk. Ia sempat mencoba bekerja sebagai teknisi freelance, tapi banyak perusahaan yang menolak lamaran karena reputasinya tercemar. Ia mulai menyalahkan semuanya. Clara, Nella, bahkan dunia. Tapi jauh dalam hatinya, ia tahu, semua ini adalah ulahnya sendiri. Dan di satu malam yang dingin, ia duduk di trotoar kota Jakarta, memandangi mobil-mobil yang lewat. Ia melihat salah satu billboard besar yang menampilkan wajah Nella, mengenakan blazer putih, dengan slogan di bawahnya. Nella Wulandari, wanita biasa, membangun luar biasa. Air matanya jatuh. Ia sadar, ia kehilangan permata. Hanya karena ia terlalu buta menilai dari tampilan luar. Di sisi lain kota, Nella berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya tak berubah jauh. Masih wanita dengan lingkar mata tipis, kulit sawo matang, dan senyum sederhana. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya kini penuh kepercayaan diri. Ia menaruh ponselnya di meja. Di layar, pesan terakhir dari Arya terbaca. Aku tak akan mendesak.
Tapi aku akan selalu ada kalau kamu siap untuk percaya lagi. Nella menarik napas panjang. Dia belum tahu apakah ia siap membuka hatinya. Tapi ia tahu satu hal. Dia tak akan pernah lagi mengizinkan siapapun merendahkan dirinya. Karena cinta, harusnya tak pernah membuat seseorang merasa kecil. Dan Nella, wanita yang dulu dianggap miskin dan tidak cantik, kini berdiri di puncak dengan caranya sendiri. Bukan karena ia ingin balas dendam, tapi karena ia memilih untuk menghormati dirinya sendiri. Pagi itu Jakarta diselimuti mendung yang pekat. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan ritme lembut di kaca jendela kantor pusat Riznova. Nella duduk di ruangannya yang tenang, memandangi langit dari balik kaca. Tangannya memegang secangkir kopi hitam yang mulai dingin. Ia sudah duduk di sana sejak pukul 6, jauh sebelum karyawan lain tiba. Kepalanya penuh dengan pertimbangan. Hari itu adalah hari penting. Ia akan mengambil keputusan besar. Apakah menerima tawaran merger dari Mahendra Group, perusahaan milik Arya, atau tetap mandiri dan menolak segala bentuk kolaborasi jangka panjang? Proposal merger yang dikirim Arya seminggu lalu benar-benar menggiurkan. Tidak hanya menyatukan dua kekuatan besar di sektor properti dan teknologi, tetapi juga menjanjikan ekspansi ke pasar Asia Timur. Artinya, Nella akan masuk ke liga bisnis yang lebih tinggi. Tapi, ada satu hal yang membuatnya ragu. Perasaan. Arya memang tidak pernah memaksa. Tapi jelas, perhatiannya bukan sekadar rekan bisnis. Dan Nella takut. Takut jika perasaan kembali membuatnya lemah. Takut jika hubungan pribadi bercampur dengan keputusan profesional. Ia terlalu paham bagaimana rasanya disakiti oleh orang yang dicintai. Dan ia tak ingin mengulangi kesalahan itu. Anita masuk pelan-pelan ke ruangan. Bu, tamu sudah datang. Pak Arya sudah di ruang pertemuan. Nella hanya mengangguk. Ia berdiri, membetulkan kerah jasnya, lalu melangkah keluar dengan tenang. Tapi di balik ketenangannya, jantungnya berdebar hebat. Di ruang rapat, Arya sudah duduk menunggu. Kali ini ia tidak mengenakan jas mahal. Hanya kemeja putih sederhana, lengan digulung sampai siku, tampak lebih santai. Tapi sorot matanya masih sama. Tenang, fokus, dan hangat. Selamat pagi, sapa Arya lembut. Pagi, balas Nella, duduk berseberangan. Sudah kau baca semuanya? Tanya Arya. Nella mengangguk. Sudah. Semua data, semua klausul, semua skenario. Arya menunggu. Tapi Nella masih diam. Aku tahu kamu ragu, kata Arya akhirnya. Dan aku paham. Aku juga akan ragu kalau berada di posisimu. Nella menarik napas panjang. Masalahnya bukan pada mergernya, Arya. Tapi pada kamu. Arya tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan. Aku pernah menyerahkan seluruh hidupku pada orang yang kuanggap pasangan. Tapi nyatanya, dia tidak melihatku lebih dari sekadar beban. Sekarang, kamu datang dengan perhatian, dengan kesempatan, dengan semua yang seolah sempurna. Tapi aku takut semuanya hanya sementara. Arya menatap Nella dalam-dalam. Aku tidak datang untuk mempermainkanmu, Nell. Aku datang karena aku kagum. Kagum pada cara kamu bertahan, pada cara kamu berdiri. Aku tidak tahu bagaimana membuatmu percaya. Tapi aku bersedia menunggu sampai kamu yakin. Tidak ada paksaan. Hening sejenak. Kalau merger ini terlalu dekat dengan urusan pribadi, batalkan saja. Aku bisa cari partner lain. Tapi kamu tetap akan jadi perempuan yang kuhormati, dengan atau tanpa kerjasama bisnis. Nella menunduk, terdiam. Ucapan Arya jujur. Terlalu jujur, hingga menembus dinding pertahanannya. 2 hari berlalu sejak rapat itu. Nella masih belum memberi jawaban. Dan di tengah kebimbangannya, badai lama datang mengguncang. Rizky muncul di rumah orang tua Nella di Yogyakarta. Ia datang dengan wajah lusuh, membawa tas gendong, dan mata yang sembab. Ibunda Nella, yang tak tahu banyak tentang keretakan mereka, masih menyimpan simpati untuk Rizky. Aku cuma mau minta maaf, Bu, katanya. Aku sadar aku salah besar. Aku kehilangan arah. Aku gak minta Nella balikan. Aku cuma pengen bilang maaf secara langsung ke keluarganya. Nella mendapat kabar itu lewat telepon dari ibunya. Awalnya ia marah. Tapi lalu ia berpikir,
Mungkin sudah saatnya ia menutup luka ini, bukan dengan marah, tapi dengan menghadapinya langsung. Malam itu, Nela naik pesawat terakhir ke Yogyakarta. Sesampainya di rumah, ia mendapati Rizky duduk di teras, mengenakan jaket tipis, menggenggam teh hangat yang disediakan ibunya. Ketika melihat Nela datang, Rizky langsung berdiri. "Nel?" katanya lirih. Nela tidak menjawab. Ia duduk di bangku rotan. Rizky ikut duduk. "Aku tahu aku gak pantas minta maaf. Tapi aku tetap mau. Karena aku sadar aku menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar tulus sama aku." Nela menatap langit malam. "Aku sudah memaafkan, Mas." Rizky menoleh cepat, terkejut. "Tapi jangan pernah berpikir aku akan membuka pintu itu lagi. Tidak untuk kamu. Tidak untuk siapapun yang menganggap cinta bisa dimainkan." Rizky menunduk. Air matanya menetes. "Aku cuma pengen kamu bahagia," bisiknya. "Aku bahagia," jawab Nela, tenang. "Bukan karena kamu pergi. Tapi karena aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri." Esok paginya, Nela kembali ke Jakarta. Di dalam mobil yang membawanya dari bandara, ia membuka ponselnya. Ada pesan masuk dari Arya. "Keputusan tetap di tanganmu. Tapi jika kamu siap melangkah, aku ingin melangkah bersamamu." Nela menatap layar ponsel itu lama. Kemudian ia tersenyum. Hari itu, di ruang rapat utama Risnova, di depan para pemegang saham, Nela berdiri dengan tegak dan mengumumkan. "Setelah pertimbangan panjang, saya memutuskan untuk menyetujui kemitraan strategis antara Risnova dan Mahendra Group. Tapi dengan satu syarat, semua kendali penuh tetap pada tangan tim kami. Tidak ada dominasi. Tidak ada subordinasi. Hanya kerjasama." Para investor mengangguk puas. Arya, yang hadir di belakang ruangan, hanya tersenyum. Karena ia tahu, Nela sudah mengambil keputusan bukan karena cinta, tapi karena ia percaya bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukanlah pada siapa yang ia cintai, tapi pada siapa yang ia pilih untuk berjalan bersamanya. Pagi itu, Jakarta dipenuhi sinar matahari yang hangat. Awan-awan putih berarak perlahan di langit biru, seolah memberi restu pada hari yang akan menjadi babak akhir dari perjalanan panjang Nela sebagai perempuan yang pernah dihina, diselingkuhi, direndahkan, lalu bangkit sebagai sosok yang kuat, tak tergoyahkan. Ruang rapat utama Risnova dipenuhi media, pejabat pemerintah, para investor luar negeri, dan perwakilan Mahendra Group. Hari ini adalah hari penandatanganan resmi kerjasama strategis antara dua raksasa perusahaan, Risnova dan Mahendra Group. Tapi yang lebih besar dari itu, ini adalah hari di mana Nela berdiri sebagai simbol dari perjuangan, bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri. Nela mengenakan gaun panjang modern berwarna nude keemasan, dengan hijab satin elegan. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan tebal, tapi karena keyakinan dan ketenangan yang terpancar dari dalam dirinya. Tak lagi ada luka di matanya. Tak ada lagi amarah. Hanya ketegasan, keteduhan, dan keberanian. Arya berdiri di sampingnya, mengenakan setelan hitam klasik. Tatapannya tertuju pada Nela, bukan sebagai mitra bisnis, bukan sebagai wanita yang ingin ia miliki, tetapi sebagai sosok yang ia hormati sepenuh hati. Ketika pena menyentuh kertas dan tinta terakhir tercetak dalam kontrak kerjasama itu, tepuk tangan bergemuruh. Risnova resmi menjadi perusahaan yang tidak hanya diperhitungkan di nasional, tapi juga siap melebarkan sayap ke pasar internasional. Para investor tersenyum puas. Media segera berkerumun. Tapi Nela tidak langsung memberi pernyataan. Ia hanya berdiri tenang, lalu meminta waktu 5 menit untuk bicara di podium. Ia melangkah naik dengan langkah mantap. Kamera mengarah padanya. Mikrofon dinyalakan. Dan seluruh ruangan terdiam. "Saya tidak akan berbicara panjang," kata Nela, suaranya jelas, lembut namun tegas. "Tapi hari ini, saya ingin mengatakan satu hal yang paling penting." Ia menatap ke depan, lalu mulai bicara dengan perlahan, seolah berbicara bukan hanya kepada hadirin, tapi kepada semua perempuan di luar sana. "Saya pernah dihina, pernah diselingkuhi, pernah dianggap tak pantas hanya karena saya tidak cukup cantik di mata seseorang, dan tidak cukup kaya di mata yang lain. Tapi saya bertahan. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tahu saya berharga." Ia diam sejenak.
Beberapa wartawan mulai menitikkan air mata. Perempuan tidak diukur dari seberapa sempurna wajahnya. Tidak diukur dari isi rekeningnya. Tapi dari bagaimana ia bisa bangkit, berdiri, dan tetap memilih untuk mencintai dirinya sendiri bahkan saat semua orang menjatuhkannya. Tepuk tangan membahana. Arya menunduk pelan. Menghormati. Karena itu adalah pidato dari hati. Beberapa hari setelah acara itu, hidup Nella berubah lebih cepat daripada sebelumnya. Ia diundang menjadi pembicara di berbagai universitas, acara TV, bahkan diajak menjadi duta kampanye pemberdayaan perempuan nasional. Tapi ia tetap memilih hidup sederhana. Rumahnya tetap sama. Ia tetap naik mobil biasa, tetap sarapan roti panggang dan teh manis di pagi hari, dan tetap memeluk ibunya tiap pulang ke Yogyakarta. Suatu sore, ketika ia duduk di teras rumah kecil peninggalan almarhum ayahnya, ibunya bertanya pelan, "Nak, kamu bahagia sekarang?" Nella menatap langit sore yang berwarna jingga, lalu tersenyum. "Iya, Bu. Tapi bukan karena apa yang aku miliki sekarang. Tapi karena aku akhirnya belajar memaafkan diriku sendiri yang dulu terlalu lama bertahan di tempat yang salah." Ibunya menggenggam tangannya erat. "Ayahmu pasti bangga." Sementara itu di sudut kota lain, Rizky berdiri di depan warung kecil tempat ia kerja serabutan. Rambutnya sudah tak serapi dulu, wajahnya mulai menua. Ia menatap layar ponsel tua miliknya. Di sana masih ada foto lama dirinya bersama Nella, waktu mereka masih menumpang tinggal di kamar sempit, makan mie instan 2 hari sekali. Ia menyesal. Tapi ia tahu, tak ada yang bisa ia ubah. Cinta yang tulus tak bisa dibeli kembali. Dan Nella bukan perempuan yang akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Beberapa minggu kemudian, Arya datang ke kantor Nella. Ia membawa sebuah kotak kecil berwarna biru. Tapi kali ini, ia tidak memaksakan apapun. "Aku tahu kamu sudah cukup. Tapi kalau suatu hari kamu ingin ditemani, bukan diselamatkan, aku akan tetap ada di sini." Nella menatapnya. Ia tidak mengambil kotak itu. Tapi ia menggenggam tangan Arya pelan. "Aku tidak janji, Arya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut untuk membuka hati lagi. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu hari nanti jika kamu masih sabar menunggu." Arya mengangguk. "Aku akan selalu menunggu." Hari berganti. Tahun berjalan. Nella terus hidup, tumbuh, dan memberi dampak. Ia bukan lagi hanya CEO. Ia adalah simbol keteguhan. Ikon kebangkitan. Bukti bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan oleh omongan siapapun. Dan kisahnya menjadi inspirasi. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia pernah hancur lalu memilih untuk membangun dirinya kembali. Dengan kepala tegak, tanpa perlu membalas, tanpa perlu menjatuhkan, cukup dengan membuktikan bahwa ia lebih dari apapun yang pernah dikatakan orang. Dia bukan hanya bertahan. Dia menang.